Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bersama dengan Ustadz Coki di sini, kita akan belajar dengan materi baru pelajaran bahasa Indonesia. Oke, Ustadz harap kalian masih tetap semangat ya, walaupun kita lagi dalam keadaan pandemi seperti ini. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi pembelajaran kita pada kali ini adalah tentang sinonim dan antonim. Nah, tentunya sebelum kita akan membahas lebih jauh lagi tentang sinonim dan antonim, tentunya kalian pernah ya paling enggak mendengar istilah ini ya, baik itu kalian saat membaca ataupun saat ya di mana saja. Mungkin antonim dan antonim ini cukup sering ya kita dengar. Oke, sebelum kita melanjut ke pelajaran selanjutnya atau pembahasan materi, kita lihat dulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah memahami arti dari kata sinonim dan antonim dan mampu menerapkan dalam kalimat secara benar. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran kita, mulai dari hitungan kelima. Nah, tentunya kalian pernah membaca buku ya, atau mungkin melihat-lihat suatu majalah atau sebuah literatur lain gitu ya. Dan terus kalian menemukan kata-kata yang mungkin kalian tidak mengerti artinya, atau kata-kata baru yang mungkin kalian juga belum paham dengan maknanya. Oke, kita lanjut dengan penjelasan berikut ini. Oke, yang pertama kita bahas adalah di sini adalah sinonim ya. Kalian pasti pernah mendengar dong ya, apa itu sinonim gitu. Ya, sinonim di sini artinya adalah persamaan kata atau kata-kata yang mempunyai persamaan arti ya. Nah, persamaan arti ini bisa jadi lebih dari satu karena memang banyak sekali, luas sekali ya. Contohnya adalah kata yang pertama adalah bohong. Bohong bisa diartikan juga dengan dusta ya. Jadi itu adalah bersinonim antara kata bohong dan dusta. Lalu ada lagi contoh dari pakaian. Pakaian ini sama juga dengan artinya baju ya. Walaupun baju ini lebih ke baju yang ini ya kita pakai. Sebetulnya beda juga dengan celana. Celana itu termasuk pakaian juga sebetulnya ya. Oke, bertemu. Bertemu itu sama juga artinya dengan berjumpa. Nah, ini yang berikutnya adalah mati, meninggal, dan wafat. Ini masing-masing mempunyai arti yang sama tetapi nilai rasanya berbeda ya. Jadi kalau wafat itu cenderung kita pakai untuk orang-orang yang kita hormati. Contohnya adalah para pahlawan telah wafat dengan membawa nama harum bagi Indonesia. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan kata wafat. Sedangkan meninggal bisa digunakan untuk kalangan kita ya, untuk meninggal dalam kecelakaan, meninggal karena bencana alam seperti itu ya. Sedangkan mati itu rasanya tidak cocok untuk manusia. Biasanya mati itu digunakan untuk binatang, tanaman seperti itu ya. Misalnya bungaku mati karena tidak pernah disiram. Contohnya seperti itu. Next, berikutnya adalah kata pandai dan pintar. Itu juga bersinonim. Dan sinonim di dalam kalimat bahasa Indonesia itu banyak sekali ya. Kalian bisa lihat contoh-contohnya ya, bisa kalian lihat di kamus mungkin ya. Itu banyak sekali ya di sekitar kita itu kata yang bersinonim. Jadi kita harus pintar-pintar untuk menggunakan apakah kata yang tepat itu dipakai dalam kalimat yang seperti apa. Apakah kalimat itu sopan atau enggak digunakan gitu ya. Dan pasti fungsinya masing-masing beda walaupun artinya sama. Oke, lanjut kita akan ke pembahasan yang kedua. Kalau tadi kita mengenal sinonim, sekarang kita akan berkenalan dengan antonim. Antonim adalah kata yang mempunyai arti yang berlawanan. Seperti apa penjelasan dari antonim? Yuk, mari kita simak beberapa contoh dari antonim berikut ini. Yang pertama adalah kata gemuk ya. Gemuk ini berlawanan artinya dengan kurus. Dan berikutnya ada kaya. Kaya lawan artinya adalah miskin. Bersih, kotor, mahal, murah, tinggi, pendek ya. Dan contoh-contoh yang lain begitu banyak ya. Kayaknya setiap hampir kata di dalam perkataan bahasa Indonesia itu mempunyai antonim ya. Dan
Kalian bisa lihat nanti contoh-contohnya ya. Em, Coba nanti kalian buka kamus, atau mungkin kalian bisa baca sesuatu, bisa buku, bisa novel atau apapun ya. Kalian bisa temukan lagi contoh-contoh dari antonim yang begitu banyak ini. Oke ya, paham ya? Jadi itu tadi em, definisi atau penjelasan tentang sinonim dan antonim. Oke, dari penjelasan yang kita pelajari tadi ya, kita mengetahui bahwa perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia itu sangatlah banyak ya. Dan antonim dan sinonim itu adalah merupakan bagian dari perbendaharaan kata itu, dan kita harus bisa menempatkan kata-kata itu dalam kalimat yang tepat karena masing-masing punya fungsi dan makna yang berbeda. Oke, next kita lihat sisi ukhrawi dari pembelajaran kita hari ini. Ya, untuk sisi ukhrawi kalian bisa lihat di Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Di situ tertulis bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan agar kamu bisa mengetahui kebesaran Allah ya. Nah, ini juga berkaitan dengan antonim ya. Antonim tadi kan berpasang-pasangan juga ya. Ada misalnya gemuk, kurus gitu ya. Jadi baik, buruk itu semuanya berpasangan. Oke, ternyata itu sudah sesuai sekali dengan ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Oke, demikian tadi pembelajaran kita tentang antonim dan sinonim. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Thank you for watching and see you in the next video, and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.